Shalom adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Hari ini kita berada dalam ibadah impak pada hari Minggu hari ini 18 Oktober 2020. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelum itu Kak Kristina akan menyapa adik-adik. Apa kabar anak Tuhan? Hari ini saya anak Tuhan selalu ceria. Jadi sebelum memulai ibadah, mari kita bersatu teduh sejenak. Ayo adik-adik, mari bangkit berdiri, kita menyanyi dari Kidung Ceria 127. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk anugerah Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan mau memberkati ibadah kami dari awal hingga berakhirnya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik silakan duduk ya. Dan saat ini kita akan masuk dalam Mazmur Berbalasan. Tetapi sebelumnya pada saat Mazmur Berbalasan, adik-adik silakan kasih pause dulu ya videonya, dan adik-adik membaca Mazmur di rumah masing-masing. Adik-adik, saatnya kita akan membaca serta merenungkan firman kebenaran Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa dulu. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu ya Allah atas segala berkat dan kasih karunia yang Tuhan masih limpahkan ke dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan jikalau kami boleh diperkenankan pada saat ini mengikuti ibadah. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau memberikan kami hikmat supaya kami boleh mengerti dan juga memahami apa yang disampaikan oleh kakak layan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, mari membuka Alkitab. Adik-adik, surat Ibrani pasal yang pertama. Surat Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama juga sampai ayatnya yang keempat.
surat Ibrani pasal pertama ayat pertama sampai ayat yang keempat, dan kakak Kristina akan membacakan untuk adik-adik sekalian. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Nah, adik-adik, berdasarkan firman Tuhan yang dibacakan tadi oleh kakak Kristina memberikan sebuah tema, yaitu patuhi dan lakukan. Adik-adik, setiap orang yang berjalan-jalan, entah itu naik motor, entah itu naik mobil, atau orang yang bersepeda, atau bahkan berjalan kaki sekalipun, ketika melewati jalan raya pasti akan melihat rambu-rambu lalu lintas. Nah, dan rambu-rambu lalu lintas itu otomatis harus kita patuhi. Contohnya dilarang berhenti, dilarang parkir, dan lain sebagainya. Nah, itu semua dibuat untuk kita patuhi, karena rambu-rambu lalu lintas itu adalah salah satu aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Nah, adik-adik, berdasarkan contoh rambu-rambu lalu lintas itu, pada saat ini dari firman Tuhan juga mau mengejarkan kita tentang cara bagaimana kita mematuhi sebuah aturan atau sebuah hal yang ingin kita lakukan. Namun sebelum itu, adik-adik perlu ketahui bahwa surat Ibrani yang adik-adik baca sekarang adalah surat Ibrani yang memiliki keunikan dari surat-surat sebelumnya. Adik-adik bisa lihat dari Alkitab adik-adik sendiri bahwa surat Ibrani ini berbeda dengan surat Roma, surat Korintus, Tesalonika, Timotius. Nah, surat-surat yang kakak sebutkan tadi itu semuanya ada salam pembuka, atau di awal kitab pasti ada kalimat salamnya. Sedangkan di surat Ibrani ini tidak ada kalimat salamnya. Nah, terus hal kedua yang unik dari surat Ibrani itu adalah sampai sekarang tidak diketahui pasti siapa yang menulis surat Ibrani ini. Banyak orang yang beranggapan pada waktu itu bahwa orang yang menulis surat Ibrani ini adalah orang yang sangat mengenal karakter orang Yahudi pada saat itu. Bahkan juga orang ini tahu banyak tentang kisah hidup Yesus Kristus, seperti itu. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari adik-adik perhatikan pembacaan kita. Nah, Tuhan Yesus Kristus, pasti adik-adik sudah tahu kan siapa itu Yesus Kristus? Iya, adik-adik, betul sekali. Nah, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang rela memberikan nyawanya untuk kita, untuk menebus semua kesalahan kita, seperti itu. Tuhan Yesus memiliki dua kepribadian, yaitu manusia dan juga Allah. Nah, sisi kepribadian manusia Yesus ini, Yesus itu manusia sama seperti kita, memiliki mata, hidung, mulut, bahkan bisa menangis, bisa makan, bisa belajar, bersekolah, sama seperti kita, bisa seperti itu. Nah, tetapi ada hal yang berbeda, karena
kita hanya memiliki sisi kemanusiaan saja kita. Tetapi kalau Tuhan Yesus memiliki sisi Allah, sisi ketuhanan. Karena Yesus Kristus adalah anak putra tunggal Allah Bapa yang diutus untuk kedua dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Nah, adik-adik yang terkasih, kehadiran Tuhan Yesus kira-kira menurut adik-adik, apakah adik-adik pernah melihat Tuhan Yesus itu melakukan kesalahan di dalam Alkitab? Atau mungkin adik-adik pernah mendengar ceritanya atau seperti apa? Kalau kakak Christina sendiri tidak pernah mendapatkan Tuhan Yesus berbuat kesalahan, kecuali ketika Tuhan Yesus itu marah. Iya, Tuhan Yesus pernah marah, Tuhan Yesus pernah menangis. Itu karena sisi kemanusiaannya, sama seperti kita. Kita bisa menangis, kita bisa tertawa, bisa marah, seperti itu. Nah, adik-adik, Yesus selama ia ada di bumi, dia tidak pernah melanggar sekalipun melanggar perintah yang diberikan oleh Allah Bapanya. Bahkan orang tuanya pun selalu memberikan sebuah ajaran, dan Tuhan Yesus tidak pernah menolak. Bahkan Tuhan Yesus itu mematuhi semuanya, mengikuti, melakukan kehendak Allah, mendengarkan nasihat orang tuanya. Tuhan Yesus itu sangat patuh terhadap orang tua dan juga Allah Bapa di sorga, sehingga tidak sama sekali ia melakukan kesalahan. Nah, contoh kecilnya, Allah Bapa di sorga memerintahkan Tuhan Yesus harus menderita di bawah, harus menghapus dosa manusia. Nah, apakah Tuhan Yesus menolak? Tidak, adik-adik. Bahkan Yesus Kristus mau menyelamatkan kita dari dosa kita sendiri. Nah, adik-adik, melalui cerita tentang Tuhan Yesus yang mematuhi semua perintah apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa, sekarang adik-adik melihat dari kehidupan sehari adik-adik, ketika adik-adik disuruh, contohnya ya, kalau di rumah, kalau adik-adik disuruh sama mama membersihkan rumah, kira-kira adik-adik patuhi atau tidak? Mau itu membersihkan rumah, mengepel, menyapu, cuci piring, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik sebagai anak Tuhan, adik-adik tentu saja harus bisa mematuhi apa yang diperintahkan oleh mama atau papa di rumah, karena Tuhan Yesus saja mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Nah, sedangkan kita juga harus mematuhi apa yang diperintahkan oleh papa dan mama kepada kita. Nah, contohnya juga di sekolah. Pasti, apalagi kan saat ini adik-adik semuanya maksudnya sekolah online. Jadi pasti adik-adik sekolah online kan. Jadi ada tugas yang diberikan oleh guru, atau ada kuis, atau ada ujian. Pasti adik-adik mengerjakannya, karena supaya adik-adik bisa mendapatkan nilai yang bagus di sekolah. Nah, adik-adik, dari firman ini, dari cerita yang kakak Christina sampaikan, mau mengajarkan kita apapun yang diberikan kepada kita, apapun perintah yang diberikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita harus bisa mematuhi. Kalau orang tua melarang kita berbuat demikian, atau orang tua kita melarang begini, berkelahi, bertengkar, memukul teman, kita harus mendengarkan orang tua kita, karena adik-adik tahu bahwa perbuatan berkelahi, bertengkar itu adalah perbuatan yang tidak baik di hadapan Tuhan. Jadi adik-adik harus bisa mendengarkan apa yang diperintahkan oleh orang tua adik-adik. Nah, adik-adik bukan hanya didengarkan saja ya. Kalau misalnya contoh
Kakak Kristina, tolong contoh diberikan pekerjaan. Nah, adik-adik tidak boleh hanya mendengar saja, oh iya iya iya. Nah, adik-adik juga harus lakukan. Sebagai anak-anak Tuhan yang baik dan yang sangat pintar, adik-adik harus bisa melakukan firman Tuhan, terkhususnya saling menolong, berbuat kepada orang, seperti itu. Nah, itu mau menunjukkan bahwa adik-adik semuanya menjadi anak yang taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, taat kepada guru, dan semuanya. Nah, untuk itu adik-adik jangan pernah menolak atau melanggar peraturan atau perintah yang diberikan oleh orang tua, terlebih dari firman Tuhan, seperti itu. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang mau taat, sehingga apapun yang diperintahkan oleh orang tua kita, kakak kita, oma kita, tante kita, dan siapapun itu, kita harus bisa mematuhinya. Dan bukan hanya mendengarkan saja, tetapi juga bisa melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan. Adik-adik, kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi ya Tuhan, kami datang ke hadapan hadirat-Mu, membawa ungkapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Pada saat ini kami mau berdoa untuk firman yang boleh kami dengarkan bersama. Biarlah ya Tuhan, firman itu boleh kami lakukan setiap hari di dalam kehidupan kami. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak layan kami yang senantiasa selalu memberitakan firman Tuhan kepada kami. Biarlah ya Tuhan, kakak layan kami selalu diberkati dalam studi, dalam perkuliahan, dan dalam pekerjaan dan serta kehidupannya sehari-hari. Biarlah senantiasa Tuhan menyertai kehidupan kakak-kakak kami. Tuhan Yesus yang baik, saat ini juga kami mau berdoa untuk kedua orang tua kami yang senantiasa menjaga, merawat, dan membimbing kami di dalam kehidupan kami. Kiranya ya Tuhan, Tuhan mau menjaga, Tuhan memberkati dan memberikan umur yang panjang kepada orang tua kami, sehingga orang tua kami selalu sehat dalam bekerja dan melakukan aktivitasnya setiap hari. Tuhan Yesus yang baik, kami mau juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin pada saat ini sedang sakit. Biarlah ya Tuhan, Tuhan datang sebagai dokter yang tidak kelihatan tetapi bisa menyembuhkan teman-teman kami yang sakit. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, GPIB Mangamaseyang. Tuhan berkati pendeta, majelis, dan juga pegawai kantor, satpam, dan semuanya yang ada di gereja. Kiranya ya Tuhan, mereka semua tetap sehat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah ya Tuhan, bangsa dan negara kami boleh terus aman dan juga tentram. Terima kasih Tuhan, kami saat ini juga masih sedang bersekolah online. Kiranya Tuhan tetap menjaga kami, memberkati kami sehingga kami boleh terus belajar dengan baik, dan kelak kami akan
menggapai cita-cita kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan syukur kita, dan sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi dari Kidung Ceria 366. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Adik-adik, mari berdiri, kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada saat ini kami telah memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan, dan biarlah persembahan syukur kami ini dapat dipergunakan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Ampunkan salah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan pulang, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 359. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Adik-adik, demikian ibadah kita pada hari ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.